Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fajar Agung Pradana ya. Kali ini kita akan bahas mengenai engine CBR 150 cc ya. Untuk yang 2021 dan kita bandingkan dengan tipe yang lama ya. Apakah perbedaannya seperti apa? Dan masih klotok-klotok apa enggak? Terus gimana biaya perawatannya? Terus kalau misalkan noken asnya baret gimana? Itu pertanyaan sering muncul ya. Jadi menurut saya untuk tipe engine yang sekarang itu lebih bagus. Kenapa? Karena di camshaft itu terdapat oil film ya. Nanti ada di gambar di atas. Oil film itu berguna sekali ya ketika mesin ketika mesin mulai berputar, camshaft itu mulai terangkat oleh oli ya. Jadi camshaft dan dudukannya itu tidak menempel ya, itu ngangkat sama bekas dari putaran mesin, kemudian camshaftnya diangkat ke atas ya karena gaya perputaran itu, dan gaya dari pompa oli juga yang mensirkulasikan oli naik ke camshaft ya. Dengan tipe yang lama itu cenderung lebih berat putarannya ya, berdasarkan riset itu penjelasannya seperti itu. Kalau noken as tipe yang lama itu engine itu dalam keadaan panas cenderung lebih berat dibandingkan dengan yang sekarang. Walaupun yang sekarang itu untuk biaya perawatannya bila noken asnya udah aus itu harus ganti dengan silinder headnya ya, tapi itu tidak masalah sebenarnya ya saat kita rutin ganti oli dan juga kita pastikan bahwa kampas kopling itu tidak selip ya. Yang jadi masalah di sini adalah ketika kampas kopling kita udah selip tapi kita tidak menyadarinya ya, itu yang jadi cikal bakal untuk kerusakan kayak keteng dan juga nantinya noken asnya aus, pistonnya aus, itu berulah dari kampas kopling yang selip. Jadi sebisa mungkin untuk oli mesin rutin diganti, kampas kopling juga kita harus rasakan feelingnya seperti apa, masih respon apa enggak, udah lemot apa enggak, itu kita harus bisa merasakan sendiri juga ya. Kalau sudah mulai ngaung-ngaung gerung dikas padahal motor nggak jalan, stuck di situ aja ya. Kalau nggak perpindahan 1 ke 2 3 4 dan seterusnya itu terjadi jeda di situ ya. Itu artinya kampas kopling harus dicek ya. Kita juga lihat kualitas oli setelah kita ganti olinya itu seperti apa, apakah olinya bercampur dengan gram atau enggak. Jadi sebenarnya gampang sekali ya untuk perawatan motor CBR 150 yang terbaru ini ya. Itu sebenarnya nggak ada masalah dengan engine selama kita rutin servis, rutin ganti oli, dan juga kita merasakan koplingnya ya. Untuk lifter yang bunyi klotok-klotok itu sendiri sebenarnya itu udah, untuk engine yang sekarang ini udah sebenarnya nggak ada masalah ya. Itu hampir semua mekanik juga udah bisa cara settingnya, cara setelnya ya. Di video-video di YouTube juga udah banyak sekali. Di video postingan saya pun ada untuk cara penyetingan lifter AC tensioner ya, untuk menjadi lebih kuat lagi kalau misalkan udah kendor ya. Di situ dijelaskan untuk yang tipe yang sebelumnya kenapa klotok-klotok itu dijelaskan bahwa sirkulasi oli yang naik ke lifter AC tensioner itu kurang maksimal ya. Untuk sekarang tentunya udah dimaksimalkan ya, untuk muncratan oli yang masuk ke lifter AC tensioner itu lebih maksimal, sehingga lifternya tidak mudah kendor atau lembek, sehingga pas digas kembalinya itu enggak kluduk kayak gitu. Itu gampang sekali ya untuk masalah itu. Jadi untuk engine itu nggak ada masalah, walaupun engine-nya sekarang nggak ada perubahan drastis ya, cuman mengandalkan assist and slipper clutch ya, nggak masalah, itu udah cukup baik menurut saya ya. Jadi untuk overloss atau engine brake-nya itu lebih smooth ya, lebih halus, itu bagus sekali menurut saya. Dan juga tambahan upside down serta lampu headlight-nya udah seperti CBR 2.5 ya, malah mirip ya. Itu udah ya nggak diragukan lagi lah. Untuk masalah bodi, masalah mesin, saya sudah yakin ya, maksudnya untuk kualitasnya itu kita juga untuk di Honda garansi itu ada 3 tahun untuk garansi mesin ya, garansi engine, selama belum di bore up atau di utak-utik ya. Selama servisnya rutin itu pasti bisa diklaim ya kalau terjadi kerusakan. Tentunya dengan catatan harus ganti oli rutin dan servisnya juga rutin ya. Kembali lagi untuk masalah kerusakan engine atau bang ini motor kalau rusak habisnya banyak nih, aduh gimana, terus noken asnya gini, kalian sebenarnya harus saya juga sering menjumpai CBR kilometer sudah 80.000 kilo, 90.000 kilometer. Kalau dia perawatannya bagus, punya maintenance yang andalan dia ya, atau langganan dia, itu pastinya lebih terkontrol. Jadi apa aja yang harus diganti di kilometer 8.000, 16.000, 24.000, 48.000 kilometer, itu apa saja komponen yang harus diganti, itu semuanya ada standarnya. Jadi nggak perlu ragu lagi ketika kita pilih CBR 150 yang terbaru ini 2021. Buat perbandingan aja, ini untuk tipe CBR 150 Thailand ya, yang noken asnya berbeda ya, berbeda sekali dengan tipe yang sekarang. Dan juga untuk throttle bodinya pun berbeda dengan CBR 150 LED yang sekarang ya. Ini untuk engine-nya. Jadi poin penting untuk motor jenis ini adalah kampas kopling, keteng, noken as, dan juga oli mesin ya. Itu satu kesatuan. Kalau kopling terjadi slip itu bisa merembet kemana-mana ya. Jadi jangan dipakai dulu,
langsung dibawa ke bengkel ya, kita cek apa yang rusak dan apa yang harus diganti. Biasanya untuk keteng kalau misalkan dia kena itu karena dari koplingnya dulu, biasanya slip ya, karena putarannya berlebih tapi motornya nggak jalan ya. Ini pistonnya juga sampai baret ya. Ini kilometer 70 ribuan ya. Ini motor kebetulan lagi bongkar ya, untuk gambaran saja dengan engine yang sekarang. Nah ini untuk ketengnya, untuk perbandingan saja ya, mesin tipe lama dan tipe yang sekarang. Nah ini untuk noken asnya ini seperti ini ya, berbeda dengan tipe yang sekarang ya. Yang sekarang itu diyakini lebih enteng putarannya ya, karena yang saya jelaskan tadi di awal ya. Untuk yang sekarang tuh seperti ini gambarnya. Nah seperti itu untuk gambarnya ya. Untuk yang terbaru di sebelah kanan bawah, untuk kelebihannya sendiri udah dijelaskan di awal tadi, yaitu terdapat oil film untuk tipe yang terbaru. Sedangkan untuk yang tipe yang old, tipe yang lama ini itu cenderung lebih berat putarannya, dikarenakan desainnya yang seperti ini ya. Jadi perubahan desain untuk tipe yang sekarang itu sebenarnya udah yang terbaik ya. Ini untuk yang lama mungkin oil filmnya jadi kurang maksimal. Untuk tipe yang seperti ini tutupnya sudah nyatu dengan camshaftnya ya. Jadi untuk tipe yang ini itu sudah di stop produksinya, itu ganti engine yang seperti CBR 150 yang sekarang ya, dengan tutup terpisah dengan camshaftnya ya. Itu disinyalir lebih efektif dan efisien, minim gesekan karena terdapat oil film tadi ya. Dan juga untuk camshaftnya itu untuk tipe yang terbaru itu hanya satu tonjolan camshaft aja ya. Untuk tipe yang lama itu ada 2 tonjolan. Jadi untuk satu tonjolan ini menggerakkan 2 katup ya, yang lebih efektif dan efisien. Dan bisa dilihat tadi itu ya, bekas gesekan dari keteng itu berbahaya sekali. Kalau ketengnya sudah bunyi berisik itu motor jangan dipakai, benar-benar jangan dipakai. Ini nanti bobot kemana-mana ya. Untuk selanjutnya adalah untuk tipe ya, tipe yang ABS atau non ABS ya. Kalau saya pribadi pasti yang saya beli adalah tipe yang ABS ya, karena itu jauh lebih safety, lebih aman ya. Ketika kita lagi posisi gaspol, tiba-tiba ada sesuatu di depan itu, kita bisa langsung ngerem mendadak tanpa takut ban belakang itu ngancing ya. Kita juga bisa tekan sekuat-kuatnya ya, tapi yang dihasilkan itu tetap enggak terlalu langsung ngunci ya. Jadi lebih aman lah menurut saya, karena itu pistonnya itu berdenyut ya, berarti itu otomatis kayak ditekan lepas itu dengan sangat cepat ya. Terus pakem mana antara yang ABS dan tipe yang biasa? Jawabannya itu sebenarnya dua-duanya sama ya, cuman ini dikontrol dengan menggunakan modulator ABS, dan sedangkan yang satunya itu kita menggunakan feeling dan kekuatan tangan kita. Semakin kita pejak kencang remnya itu pasti akan ngancing ya, atau slip atau sliding ya. Tapi kalau kita tekannya pelan-pelan pun nanti berhentinya juga akan pelan-pelan. Cuma untuk safety tetap bagus yang tipe ABS ya, karena dalam kecepatan tinggi kadang kita nggak sadar ya, nyentuh rem belakangnya itu terlalu kencang atau terlalu lemah, tetap aja ngancing ya. Nah itu ya, ada kekurangan juga ada kelebihan. Untuk ABS itu kelebihannya bagus, bisa berhenti dari kecepatan tinggi dengan stabil, cuman untuk harga juga lebih mahal ya. Ya itu kembali lagi ke selera masing-masing ya. Dua-duanya sama baiknya, nggak usah galau ya, kita sesuaikan saja sama kebutuhan ya. Mana yang terbaik itu jawabannya ada di diri kalian masing-masing. Udah nggak ada keraguan lagi ya untuk meminang CBR 150R terbaru ini ya, 2021. Dan ini sebagai gambaran saja ya, semoga membantu dan dapat dipahami oleh kalian semua ya. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya.
dan juga terima kasih banyak sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.